Salam BBB, berbagi, bersama, berkembang. Saya Safira Moza, selaku Project Manager Full Stop Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan rekaman presentasi saya dalam webinar yang diselenggarakan oleh komunitas BBB Indonesia pada tanggal 7 Februari 2021. Di episode kedua, silahkan menyaksikan. Dua sistem lah gitu, yaitu milenial dan non milenial. Kalau yang non milenial itu saya biasanya ke Facebook karena rata-rata yaitu karena pasar saya itu mama, dan kedua itu IG gitu. Nah, menurut Mbak Mosa sendiri itu tuh gimana biar kita tahu produk kita itu ya cocok lah untuk di dua medsos itu. Nanti juga ada mungkin teman-teman yang mau bertanya, silahkan di chat, nanti kita baca satu persatu. Mungkin itu aja dulu Mbak Musa, sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, sistem yang dibuat sama Mas Yahya ini udah cukup bagus ya. Maksudnya kayak Mas itu sudah mengerti nih produknya seperti apa, dan ketika Mas itu pengen menjangkau audiens itu berarti kan cukup luas ya, pengen milenial juga, non milenial juga gitu. Dan menurut saya itu sudah cukup tepat sih, karena memang di Facebook itu audiensnya sendiri memang lebih bisa dibilang nggak milenial gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak itu memang lebih suka menggunakan Facebook gitu. Karena mungkin memang di Facebook itu lebih mudah ya ketika kita untuk share sesuatu, kita share ada grup-grup tertentu yang menyangkut komunitas. Jadi memang di Facebook itu memang menurut saya platform yang tepat sih Mas untuk menjangkau audiens yang non milenial gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kalau misalnya ada juga nih anak milenial yang main Facebook, tapi memang lebih dominan di Instagram gitu. Jadi memang menurut saya kalau misalnya memang dari Mas Yahya sendiri ingin memfokuskan untuk kedua audiens itu tersebut, mungkin bisa tetap dikonsistenin gitu. Jadi untuk di Instagram ini memang sangat banyak anak milenial yang menggunakan gitu ya. Makanya pada saat ini Instagram itu lebih baik digunakan gitu, karena memang anak milenial tuh jauh lebih aktif. Walaupun sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu itu juga aktif di media sosial. Tapi ya memang itu udah cukup benar sih Mas menurut saya, karena di Instagram itu memang terkotaknya tuh lebih banyak anak milenial, dan di Facebook itu ibu-ibu, bapak-bapak itu lebih mudah untuk mengoperasionalkannya gitu. Gitu. Ya, makasih Mbak. Mas Wahyu? Saya Mas Yahya mau tanya. Monitor Mas saya, monitor. Siap Mas. Bentar Mbak. Bentar ya. Oke, kenal saya. Ya, ini yang untuk pertanyaan apa didahulukan atau gimana? Siap, nggak apa-apa. Ini sudah ada juga penanya langsung ini ya, on dari Bu dari Malang ya, teman Malang ya. Oke Bu, dari mungkin Malang. Silakan Bu, sebelum kita bacakan yang ada di kolom chat ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu, Mas Yahya. Salam kenal Mbak Moza, saya Bu Hai dari Malang. Iya, Mbak Moza tadi saya sempat simak, ini menarik banget karena konten ini memang benar-benar magnet yang luar biasa dan menjadi kelemahan bagi saya pribadi gitu. Jadi belajarnya memang harus lebih intens lagi. Tadi Mbak Moza sampaikan bahwa untuk membuat konten itu melibatkan analisis SWOT ya. Ya. Salah satunya itu adalah mempertimbangkan masalah kelemahan produk seperti itu. Ini misalkan ini Mbak, kalau dibilang kelemahan buat produk saya juga enggak banget sebenarnya. Kayak misalkan gini, produk saya kan keripik kulit lumpia. Enggak produk yang empuk, kriuk-kriuk, tapi produknya krauk-krauk seperti itu. Kayak makaroni itu kan ada yang ngembang, ada yang puret itu Mbak. Apa ya puret itu? Kalau yang puret itu kan agak keras lah. Produk saya itu seperti itu. Maksud saya gini, selain membuat konten untuk value produk kita, kalau misalkan ini kita
sebaiknya kita itu apa namanya Mbak, dengan kelemahan itu kita mengantisipasi bikin kontennya itu yang bagaimana ya, apa ya, gimana, saya bingung, paham ya maksud saya, untuk menanggulangi apabila ada suatu komplain atau sebagainya seperti itu, Mbak. Oke. Ini berarti kan lebih dari kayak komposisi dari makanannya itu ya, Bu ya? Komposisi apa ya? Maksudnya teksturnya gitu ya? Tekstur, betul. Betul. Kalau misalnya menurut saya sendiri, ketika kita mempunyai kelemahan dari produk kita, itu memang itu bisa kita jadikan peluang untuk membalikan itu. Jadi misalnya memang dari produk Ibu Haya tadi ya? Ya, Bu Hai. Ya, dari Bu Hai ini sendiri, konten yang bisa kita bikin sebenarnya, kita bisa bikin headline yang misalnya mungkin tadi kayak yang kan dari Ibu ada yang krauk itu ya. Itu sebenarnya bisa kita lebih tonjolkan lagi gitu. Jadi ataupun misalnya kita bisa ibaratnya mengalihkan kelemahan yang kita punya kepada konsumen. Jadi misalnya kita lebih menonjolkan nih misalnya manfaat dari mengonsumsi ini kayak gitu. Jadi atau misalnya kita kayak bisa menonjolkan dari segi produksinya tuh seperti apa gitu. Atau dari bagaimana rasanya tuh yang terpenting nih rasanya loh gitu. Kayak misalnya dari bahan-bahannya yang Ibu gunakan itu jauh lebih oke dari produk lain gitu. Jadi kita bisa tidak menonjolkan dari yang kekurangan itu dan bisa juga membalikan kekurangan itu. Jadi misalnya kayak yang dari Ibu Haya bisa bikin tagline nggak masalah nggak kriuk nih, tapi yang penting rasanya mantap kayak gitu. Jadi bisa tidak terlalu meng-highlight kelemahannya, tapi bisa juga menjadikan kelemahan itu jadi suatu hal yang kayak konsumen nggak terlalu suka, tapi bisa harus saya apain ya gitu. Mulai mungkin seperti bikin tagline tadi, jadi kayak nggak masalah loh nggak kriuk kayak gitu, tapi yang penting rasanya oke, yang penting sehat dan segala macam. Jadi lebih kayak bagaimana kita memperlihatkan kelemahan yang kita punya itu nggak masalah, tapi kita punya banyak kelebihan yang bisa didapatkan juga kayak gitu. Oke. Paham sih, dibalik ya itu tadi pertanyaan saya. Mengolah suatu kelemahan itu menjadi sesuatu yang diselimurkan gitu ya. Iya. Jadi lebih ini sih Bu, kayak benar-benar kita lebih pintar untuk main di kata-kata, di tagline-nya kayak gitu. Dan benar-benar ya ibaratnya menutupi kelemahan yang kita punya ini dengan kekuatan kita gitu. Jadi sehingga kelemahan yang kita punya ini tidak terlihat seperti kelemahan gitu. Karena kita selalu menunjukkan apa sih kelebihannya apa kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Moza. Sudah dapat sesuatu saya. Monggo. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya sebelum nanti dilanjut sama Mas Wahyu. Mas Wahyu. Oke. Ya, Pak. Ya. Halo. Saya Ilyas, Pak. Oke, Pak Ilyas dari Batu ini, teman dari Batu. Oke, silakan Pak. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya begini loh, Pak. Jadi ini kan menarik sekali tentang konten itu. Jadi artinya tadi kan dijelaskan oleh beliaunya dari materi bahwa itu kita harus memilih sosial media yang mau kita pilih yang sesuai yang linear dengan produk lah, maksudnya yang punya kans untuk terkenal gitu loh. Iya, betul. Nah, pertanyaannya begini Bu, apakah kan kalau dalam waktu kita itu mestinya kan kita harus nyoba semua istilahnya media sosial Bu. Katakanlah saya coba masuk Instagram, saya tidak hafal ya, Facebook dan sebagainya lah. Itu kita buat semua istilahnya webnya, akunnya, ya toh.
Lalu kita lihat apakah harus begitu? Maksudnya kita riset, kita lihat mana yang animunya paling besar. Satu itu. Itu pertanyaan saya, Bu. Apakah harus buat semuanya? Yang kedua, tentang konten. Apakah konten itu harus linear dengan produk? Maksud saya, kalau linear dengan produk kan bisa produk knowledge, ya toh, kelebihan dan kekurangan, atau membetulkan kalau yang tadi Ibu dari Malang, kalau istilah saya dulu di pabrik itu membetulkan tentang ATM, ATK, asumsi terselubung yang keliru, bahwa kalau kriuk itu mesti enak, kan nggak harus kan, gitu. Iya. Jadi istilahnya itu asumsi yang mungkin kita rubah lah, gitu, kayak gitu ya. Terus ini, apakah harus linear? Katakanlah kita bisa memberi tips-tips yang lain lah, gitu loh. Produk kita A, tapi kita memberi tips-tips lain yang mungkin berguna untuk pembaca. Jadi pembaca itu tujuan kita hanya untuk datang ke web kita, baru dia lihat, oh ternyata gini ya. Padahal saya ini ternyata yang saya bahas itu tentang COVID katakanlah, ya kan umpamanya begitu. Maksudnya hal yang pengalaman-pengalaman pribadi yang sangat menarik itu loh ibaratnya. Yang ketiga, maaf ya Bu ya. Halo. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, agak panjang. Yang ketiga itu begini, Bu. Kadang kalau kita bicara media online ya, Bu ya, sama marketing offline saya bilang, offline dan online. Itu kadang-kadang kan agak susah juga mensinkronkan, Bu. Iya, betul. Maksud saya begini, marketing offline itu cenderung kan melindungi konsumennya dia, Bu. Kalau di online kan otomatis terkenal kemana-mana, toh, Bu. Iya, betul. Iya, lah ini kan akan biasanya orang offline itu, marketing kita yang offline itu akan merasa terancam, Bu. Jadi, waduh ini nanti jangan-jangan akhirnya dia tahu produk kita ternyata buatan pabrik A. Jadi distributornya yang khawatir gitu loh. Oke. Nah, maksud saya begini, karena Ibu berpengalaman di sebuah menangani produk yang di online kan, ya kan? Apakah memang itu harus dirubah memang? Jadi offline itu apa istilahnya ya? Offline itu disinkronkan online untuk mengikuti online maksudnya. Jadi memperbanyakkan online itu kan memperbanyak konsumen sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Iya, betul Pak. Ya, padahal offline itu biasanya situ distributornya A, Surabaya ya toh, nanti Semarang distributornya B. Nah gitu. Jadi itu aja pertanyaan saya Bu. Apakah memang kita itu harus berubah lah, istilahnya dibuka. Siapapun bisa menjadi distributor, customer dan sebagainya. Jadi karena kan kalau yang sekarang ini banyaknya kan banyak perusahaan yang offline-nya itu kita mau kalau di online itu mau ditunjukkan produk aslinya kita nggak produsen aslinya kita menjaga Bu, nutup gitu loh. Tapi kalau biasanya di online kan dibuka Bu. Nah itu. Mungkin Ibu punya istilahnya saran-saran. Terima kasih ya Bu ya, agak panjang Bu. Matur nuwun, Pak Wahyu. Oke, makasih Pak Ilyas juga. Enggak apa-apa Pak, dirangkum aja nih. Jadi Mbak Moza intinya tentang produknya linear enggak di Facebook sama yang tadi yang ditanyakan masalah pendistribusian itu. Monggo Mbak, mungkin mau langsung jawab. Sebelum nanti selesai ini kita close dulu langsung tanya jawab, kita baca di kolom chat ya. Pertanyaan dari kolom chat udah banyak soalnya. Oke, monggo Mbak. Untuk yang pertama itu tadi kan apakah kita harus mencoba semua media sosial ya Pak ya? Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya memang harus dicoba semua, tapi harus dipertimbangkan apakah dari ketersediaan tenaga itu ada. Kalau misalnya memang dari tenaganya tidak memungkinkan, dirasa lebih baik memilih salah satu yang relevan dan cocok untuk produknya gitu. Jadi misalnya memang dari bapaknya punya ada waktu lebih atau tenaga lebih yang bisa untuk membantu analisis untuk membuat akun di semua media sosial, sebenarnya itu tidak masalah gitu. Cuman memang lebih efektifnya ketika kita dari awal kita udah research dulu nih apakah produknya sesuai, platformnya sesuai, itu mungkin bisa jauh lebih efektif dan menyingkatkan waktu yang ada gitu. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya kalau misalnya mau dicoba semua gitu. Terus yang kedua, apakah kontennya itu harus selalu tentang produk kita tadi ya Pak ya? Atau bisakah kita bahas konten lain gitu? Sebenarnya tergantung dari tujuannya. Kalau misalnya produk yang kita jual ini biasanya itu kenapa tadi saya menyampaikan bahwa kita juga harus update dengan informasi gitu, karena sebenarnya informasi yang ada gitu itu sangat amat bisa selalu direlevankan dengan
produk yang kita miliki gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari Bapak, misalnya ada produk obat kesehatan, nggak selalu misalnya tentang kayak kita harus bikin konten obat kesehatan ini mengandung ini segala macam, tapi kita juga bisa mengangkat konten seperti obat kesehatan, terus kita juga harus menjaga pola hidup sehat, nggak cuman dari kita mengonsumsi obat kesehatan, tapi mengatur pola makan itu seperti apa, atau kita harus tetap rutin berolahraga. Jadi konten yang seperti itu sebenarnya masih bisa relevan dengan produknya. Jadi sebenarnya juga semua tergantung tujuannya gitu, tujuan dari produk itu tersebut gitu. Jadi dengan bisa relevan atau tidak nih dengan produk kita gitu. Jadi walaupun misalnya tidak selalu tentang produk knowledge yang kita tampilkan gitu, tapi misalnya ada konten lain, entah itu tips atau informasi, itu kalau misalnya memang bisa, itu tetap harus direlevankan dengan produk kita gitu. Jadi tidak selalu tentang produk knowledge gitu. Dan yang ketiga itu memang ada tumpang tindih antara online dan offline, tapi sebenarnya dunia online ini nggak bisa kita hindari gitu. Cepat atau lambat semua orang itu pasti memang akan lebih ke digital marketing online gitu, karena memang banyak banget poin-poin yang bisa kita lebih mudah akses gitu. Jadi memang untuk saat ini lebih baik untuk mulai mempertimbangkan penjualan memang secara online ini jauh lebih nantinya akan jauh lebih merata gitu. Jadi memang berkaca lagi dari bagaimana penjualan offline-nya itu apakah masih seefektif itu ataukah atau sudah seimbang dengan online-nya. Jadi memang harus ada pertimbangan-pertimbangan, dan kalau misalnya dari saya selaku yang dari Full Stop, memang penjualan secara online itu akan kedepannya itu akan sangat rata sih Pak. Jadi lebih memang ada baiknya bahwa perlahan kita tuh memang mulai untuk benar-benar meraba dunia online itu sendiri, kayak gitu sih. Semoga bisa menjawab ya Pak. Oke. Iya Bu, terima kasih. Jelas Pak, jelas terima ya. kasih, jelas. Oke, sekarang kita beralih ke ini ya, ke kolom pertanyaan, kolom chat sama-sama Pak Ilyas. Oke, kolom chat ini sudah ada beberapa yang bertanyakan. Mungkin saya bacakan yang pertama dulu. Ini ada dari Ricky. Ya, dari Ricky ini menanyakan mungkin dari tim Full Stop yang diwakili oleh Mbak Moza. Ini ada tips nggak untuk menjangkau pengunjung yang masuk ke atau follow IG kita, terutama yang untuk follower yang tertarget sesuai dengan produknya. Monggo Mbak, mungkin ada tips. Oke. Untuk tips itu memang untuk orang tuh bisa nge-follow IG kita tuh gimana, memang kita tuh sebenarnya harus bisa memposisikan diri kita sebagai customer gitu. Ketika kita ingin mencari produk, misalnya kita punya produk keripik makanan gitu, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai konsumen seperti apa. Kalau misalnya saya ingin beli produk keripik makanan tuh, saya carinya produknya seperti apa gitu. Jadi ketika kita bisa membayangkan diri kita sebagai konsumen, kita bisa menyajikan konten-konten yang saya tahu nih konsumen tuh carinya yang seperti ini gitu. Jadi kita harus menyajikan konten yang memang relate dengan kehidupan konsumen sehari-hari gitu. Jadi ketika kita bisa menyajikan itu, ketika orang buka profil Instagram kita gitu, nggak cuman yang flat, kita bisa menyajikan banyak konten, entah itu memang tips-tips atau konten trivia atau product knowledge atau keunggulan yang bisa kita tonjolkan. Ketika kita ngeliat tuh, bagus nih gitu, kayaknya jualannya enak ya gitu. Ternyata harus PO gitu ya udah kita follow dulu gitu. Jadi memang seperti poin yang saya jelaskan tadi, bahwa konsisten di sosial media gitu, mengupload konten secara konsisten itu menjadi salah satu juga pertimbangan konsumen gitu. Ketika kita ngeliat profil Instagram, uploadnya tiap hari nih gitu, berarti konsisten ini untuk memang mempromosikan barangnya untuk mencari konsumen jauh lebih banyak gitu. Ketika seseorang buka Instagram profilnya, uploadnya seminggu yang lalu gitu, masih jualan nggak ya? Atau misalnya sebulan yang lalu masih jualan nggak ya ini produknya gitu. Jadi memang sangat amat penting untuk mengupload konten itu secara konsisten. Konsisten dan memang relate, dan itu sih shareable tadi, karena ketika kita bikin konten yang memang sangat mudah dibagikan gitu, itu akan menjangkau
target audiens kita jauh lebih luas seperti itu. Oke, nyambung ini Mbak ya. Tadi dari penjelasan tersebut intinya yang untuk yang apa? Sorry, bentar. Kadang-kadang kan yang ini disiplin untuk bikin konten yang bisa diupload setiap hari. Cuma memang kelemahannya teman-teman UKM ini kan rata-rata kan masih dirjen Mbak, direktur ijen atau semuanya ditangani sendiri. Dari mulai produksi, terus keuangan, manajemen keuangan, sampai dengan marketing harus dia selama ini dijalani sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman First Stop ini ada nggak jasa atau yang bisa cover teman-teman kebutuhan teman-teman UKM. Jadi di BBB ini kan kebanyakan memang teman-teman pengusaha ini masih startup ya. Jadi dibilang kalau memang ada beberapa yang sudah meng-hire tim khusus untuk nangani media sosial. Tapi tidak sedikit juga yang masih dirjen tadi Mbak. Jadi mungkin dari teman-teman First Stop ada nggak jasa atau layanan khusus yang bisa membantu teman-teman, aku ingin nih saya bikin media sosial yang rajin, yang setiap hari ada uploadan. Mungkin dari First Stop menawarkan paket 1 bulan, 2 bulan, atau seperti apa, yang nanti berikutnya diteruskan sendiri setelah mengetahui, kayaknya memang benar penting ini saya untuk ngembangin usaha saya di dunia online. Udah saya merekrut karyawan. Itu mungkin, mungkin Mbak dari First Stop mungkin ada. Oke. Kalau misalnya Full Stop Indonesia sendiri ini memang kita kan berfokus pada branding agency. Jadi memang kerja kita memang membangun sebuah citra dari brand itu melalui media sosial kebanyakannya memang. Jadi memang untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memang mungkin masih cukup kewalahan ya untuk memulai bisnis ini melalui media sosial gitu, kontennya secara konsisten, mungkin bisa untuk coba hubungi Full Stop Indonesia juga, bisa langsung cek ke websitenya atau Instagramnya juga gitu, karena kita memang menyediakan jasa itu gitu. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung ke websitenya Full Stop, www.fullstopindonesia.com, karena di situ terdapat informasi yang cukup lengkap tentang Full Stop Indonesia sendiri itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang memang pengen belajar lebih banyak lagi nih tentang bikin konten sosial media, juga bisa follow Instagram Full Stop Indonesia di Instagram, karena memang kita juga cukup sering untuk berbagi tips-tips membuat konten di media sosial itu seperti apa, atau hal-hal tentang digital marketing itu seperti apa gitu sih. Bisa langsung ke website dan Instagram kita. Oke, berarti langsung biar nanti dikepoin sama teman-teman, dilihat di website atau di Instagram, Mbak ya. Oke. Ya. Jadi monggo teman-teman ini dari teman-teman First Stop itu sangat open ya Mbak ya, open untuk mungkin ada yang konsultasi dulu sebelum ada kesepakatan dengan tim First Stop. Nggak tanggung-tanggung loh. Nanti sebelum sesi acara tanya jawab ditutup, mungkin bisa diputar lagi Mbak nanti videonya Mbak. Ternyata untuk membikin konten ini bukan hanya sekedar upload foto produk aja, tapi ternyata behind the scene-nya sangat luar biasa. Ya. Iya, benar. Oke Mbak, kita masih ada waktu. Mungkin pertanyaan terakhir ini dari kolom chat sudah ada juga yang nanya dari Bagus. Ini menanyakan tentang influencer Mbak. Tadi kan di pemateri ada influencer. Tapi kadang-kadang influencer ini punya dalam kutip tanda kutip follower bayangan Mbak, yang tugasnya biasanya nge-like dan komen juga. Namun biasanya tidak berimbas ke produk kita. Jadi kalau kita punya produk semisal keripik tempe kayak gitu ya, memang influencernya bagus, mengundang. Misalnya kalau lagi tren saat ini kan artis-artis sinetron nih, ya itu dijadikan influencer produk kita. Followernya banyak, tapi nggak sangat berimbas. Maaf nih, bentar. Bisa dibantu off-kan? Oke, jadi influencernya ini nggak berimbas Mbak dengan penjualan produk kita. Gimana Mbak? Mungkin untuk memilih yang influencer yang bagus, yang sangat baik itu gimana? Biar yang nggak abal-abal itu. Oke. Iya sih, memang sekarang tuh memang cukup banyak ya. Maksudnya dari followers itu terlihatnya banyak, tapi ternyata nggak terlalu ngefek sama feedback-nya, kita nggak terlalu dapat banyak gitu. Itu kenapa sebenarnya itu sangat penting sebelum kita
dealing dengan influencer itu, kita punya hak untuk menanyakan bagaimana insight atau engagement dari Instagram influencer tersebut gitu. Jadi seperti apa followers mereka aktif itu, seperti apa itu sebenarnya kita punya hak untuk sebelum kita dealing itu kita bisa tanya biasanya untuk konten promosi interaksinya seperti apa atau responnya seperti apa, itu sebenarnya sangat boleh teman-teman semua tanya dulu ke influencernya itu seperti apa. Jadi ketika udah dikasih ibaratnya testimoni lah ya dari produk yang dia sempat pasarkan, nah itu juga bisa menjadi pertimbangan gitu, karena dari situ kita juga bisa melihat gitu, oh setiap postingan yang dia upload ketika kita tanya insight-nya seperti apa, itu oh ternyata cukup banyak kok yang nge-like, yang nge-save itu seperti apa kayak gitu. Nah jadi memang selain kita melihat profilnya itu cocok atau enggak, kita juga mungkin itu sih salah satu cara yang efektif. Jadi kita benar-benar berinteraksi langsung sama influencernya untuk menanyakan seberapa efektif ketika mereka biasanya promosi itu seperti apa gitu. Selain dari kita menganalisa Instagram atau apapun profil di media sosial influencer tersebut gitu. Jadi memang itu sih biasanya beberapa orang tuh memang cukup takut gitu ya kadang tuh nanya kayak insight-nya seperti apa ketika mempromosikan suatu barang gitu. Padahal sebenarnya itu sangat amat diperbolehkan gitu. Jadi kita nggak cuma bisa nanya harga dari promosinya gitu. Jadi lebih baik untuk menanyakan juga insight-nya itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat bagaimana traffic di Instagram influencer tersebut untuk menjadi pertimbangan apakah influencer tersebut itu memang benar-benar memberikan feedback yang baik untuk kita, untuk usaha kita gitu. Jadi memang harus pinter-pinternya kita sih. Dan salah satu yang biasanya miss juga itu ketika influencer itu adalah bagaimana kita nge-briefing influencernya itu harus mengupload konten seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau misalnya nge-briefing influencer kayak oke, produk kita ini seperti ini, padahal sebenarnya kita juga bisa jauh lebih dari itu. Misalnya kita bisa berdiskusi dengan influencernya, saya pengennya kontennya dibuat seperti ini, saya pengennya produknya difoto seperti ini, apakah bisa gitu. Jadi ketika kita dealing dengan influencer tuh memang harus banyak komunikasi yang harus kita pertimbangkan gitu, mulai dari apakah influencer tersebut bisa memenuhi apa yang kita inginkan, dan apakah dari yang followers tersebut itu bukan followers bayangan ibaratnya. Jadi kita bisa memastikan insight dari profil influencer itu tersebut secara langsung gitu. Itu sih. Oke, makasih Mbak Musa. Jadi memang benar ya, konten itu bukan hanya hard selling aja ya. Jadi kalau bisa Ya, ada ini ya lebih ke mengedukasi calon buyer. Ya memang kemarin kita juga info ke teman-teman BBB di grup kita itu sebenarnya semuanya sekarang itu orang kalau dulu mencari informasi apa-apa itu nyarinya kan di portal-portal berita Mbak ya. Ini sekarang udah menjadi habit atau kebiasaan kita, terutama saya sendiri. Sekarang saya kalau dulu mungkin bacaannya detik.com, terus Liputan 6 kayak gitu ya. Sekarang nyari di pencarian Instagram aja udah banyak berita-berita yang terbaru terkini itu udah banyak. Jadi mungkin ini ya rahasia juga ya teman-teman buat yang ini ya yang mau optimalkan di konten media sosialnya Mbak ya. Jadi lebih banyak mengedukasi ya. Oke Mas Yaya, mungkin monggo saya kembalikan Mas Yaya. Ya terima kasih Mas Wahyu. Tadi Mas Wahyu beri pertanyaan beberapa teman-teman. Mbak, saya sih mungkin terakhir aja ya. Oke. Ada yang bilang seperti ini Mbak. Konten tidak usum, tapi yang usum itu closingan. Itu menurut Mbak gimana? Itu ada itu. Ada pernah saya lihat konten di Facebook gitu. Gimana Mas, konten nggak usum? Ya, sepenting closingan gitu. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya menurut saya itu sebenarnya kembali lagi sih sama pelaku usaha tersebut memang tujuannya seperti apa. Karena kalau misalnya menurut saya konten itu penting gitu, karena
memang dari digital marketing ini memang perkembangannya cukup pesat dan seperti yang saya bilang tadi bahwa ini tuh platform yang gratis dan sangat bisa dimanfaatkan gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Menurut saya juga konten itu bisa menjadi salah satu bentuk penambahan closingan gitu. Jadi menurut saya gitu. enggak setuju gitu karena ya dari konten kita bisa mendapat konsumen yang baru gitu dan lebih luas lagi. Ya, terima kasih Mbak gitu. Itu Ya. ada pertanyaan kayak gitu tadi. Ya, tadi memang ini judulnya sangat bagus yaitu tentang konten untuk apa ya? Untuk menjaga konten kita seharusnya kita harus tahu di mana pembeli baru lebih tertarik pada konten testimoni. Jadi kalau ada testimoni tentang produk kita bisa upload di IG atau Facebook dan juga ramah dan update di medsos. Nah, untuk selanjutnya yaitu notulen dari pembina komunitas BBB Pusat yaitu Pak Budi. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Budi. Bentar, Mas Jaya, mungkin ya. Tadi seperti yang diinfokan Mbak Moza bisa ini Mbak putar lagi. Iya. Jadi ternyata untuk membuat konten itu bukan hanya sekedar hard selling produk kita diupload terus kasih keterangan jual beli di sini buy one get one nggak gitu ya. Ini ternyata butuh proses yang cukup panjang. Jadi kalau memang bikin konten yang menarik, ini bisa dilihat nih. Monggo Mbak, mungkin mau diputar dulu. Oke, siap Mas. Ngapain? Ini audio. Oke, sudah Mbak. Oke, ya sudah ya Mbak. Oke, mungkin sebagai penutup acara sebelum selesai ini ada notulen dari pembina kita tentang acara malam hari ini seperti apa. Oke, monggo Pak Budi. Terima kasih Mas Wahyu. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya lewat chat. Mungkin perlu. Wah, ini tadi nggak kelewatan tadi. Iya, kelewatan karena ngechatnya kok private gitu. Ya, saya bacakan Mbak Moza ya. Bagaimana kita untuk bisa menjangkau audiens di Facebook dan Instagram supaya banyak, karena di Facebook produk saya cuman di like saja. Apakah kita harus menambah pertemanan atau gimana? Karena kalau dibandingkan di Facebook kebanyakan teman-teman sendiri yang like produk saya batik handmade. Perkenalkan saya Bu Eni dari Blitar. Ini dari salah satu peserta dari Blitar, Mbak. Jadi teman-teman sekedar info juga bahwa acara malam ini yang melihat ini juga bukan hanya dari Jawa aja. Ternyata dari Kota Waringin sama Kalimantan Timur itu juga ada yang nyimak acara malam ini. Dan juga banyak juga dari Jakarta, Bekasi juga banyak.
Oke, pertanyaan yang terakhir mungkin dari tambahan, bukan terakhir, tambahan Mbak, dari teman-teman Blitar. Monggo Mbak. Oke. Untuk di Facebook itu sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita lakuin. Memang menambah pertemanan itu juga salah satu cara yang bisa kita lakuin, tapi ada beberapa trik nih. Jadi misalnya memang tadi produknya batik ya. Ada baiknya sebenarnya di Facebook itu sangat banyak banget grup-grup yang membentuk kayak satu komunitas gitu. Jadi entah itu nggak cuma komunitas juga, jadi grup-grup jualan online, usaha UMKM tuh banyak banget gitu. Jadi di grup-grup tersebut itu memang suka banget membagikan kayak informasi tentang produk usaha seperti itu. Dan itu memang salah satu bentuk yang bisa kita lakuin. Jadi sebanyak-banyaknya nih kita join grup yang ada di Facebook gitu. Mulai dari grup usaha online atau grup UMKM atau memang yang spesifik untuk kayak misalnya kolektor kain batik, itu sangat amat bisa mudah kita temukan karena memang di Facebook itu banyak sekali grup-grup yang untuk komunitas tertentu. Nah, ketika kita sudah join dari grup-grup komunitas itu akan lebih mudah kita untuk menambah relasi, untuk mempromosikan barang kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kita share di Facebook dan hanya dilihat sama teman-teman gitu, itu memang mungkin ya cukup sulit gitu. Jadi memang kita harus menjangkau langsung ke komunitas usaha atau komunitas jualan online atau yang memang tertarik di usaha tersebut, entah itu kain atau kayak misalnya memang kain batik, pecinta budaya-budaya Indonesia itu bisa jadi salah satu target audiens kita gitu. Jadi memang untuk kita harus join lebih banyak lagi grup Facebook untuk bisa mempromosikan usaha itu sendiri gitu sih. Jadi nggak cuman sampai ke teman-teman yang kita di Facebook, tapi ketika kita udah join grup, kita punya relasi yang jauh lebih banyak dan lebih luas seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Musa. Ya, oke. Jadi teman-teman semua ini, pertama saya mengucapkan terima kasih ini Mbak Musa mau berbagi di komunitas kami, berbagi bersama berkembang. Teman-teman bahwa situasi di dunia saat ini itu berubah sangat cepat ya. Kita kalau ingin bertahan, teman-teman UKM memang harus mengikuti perubahan ini kalau ingin survive mau nggak mau. Mungkin kalau tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, kalau saya mengadakan berbagai pelatihan kepada UKM, mungkin saya hanya menganjurkan, ayo yang jualan offline mau silahkan belajar online gitu aja. Kira-kira seperti itu. Mungkin proporsinya ya offline-nya 75%, online-nya coba-coba 25%. Tetapi dengan adanya pandemi COVID ini, ternyata telah terjadi shifting pasar yang begitu cepat, yang kalau kita nggak antisipasi, kita bisa ketinggalan. Bahkan saya sekarang berani mengatakan kalau teman-teman ingin survive, dibalik sekarang itu. Online-nya minimum 75%, mungkin offline-nya hanya 25%, kurang lebih seperti itulah. Karena memang situasi berubah sangat cepat, penjualan online meningkat sangat drastis, tapi yang offline memang ya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya terima kasih untuk Mbak Musa, ini salah satu syarat untuk melakukan penjualan online. Sebenarnya kalau menurut saya paling utama dulu sebelum jualan ya kontennya dulu dibenahin gitu. Kalau kontennya nggak bagus, mau setiap hari posting di Facebook, setiap hari posting di Instagram, dan di marketplace pun nggak ada gunanya. Saya juga sebagai user ya, saya sering belanja di di marketplace itu ya, saya kadang-kadang sedih lah lihat UKM punya toko tapi fotonya seadanya gitu, nggak ada yang menarik, nggak ada yang meyakinkan bahwa produknya ini bagus, itu nggak ada. Nah itu akhirnya saya nggak jadi beli. Ya ini contohnya. Nah, oleh karena itu konten itu adalah hal sangat yang penting. Ya, terima kasih Mbak Musa sudah memberikan informasi. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa teman-teman harus belajar banyak. Ya, kami BBB, pengurus BBB berusaha setiap bulan minimum 2 kali akan mengadakan berbagai pelatihan untuk menunjang kemampuan teman-teman. Saya sendiri, jujur aja Mbak Musa, saya sendiri adanya pandemi ini belajar terus. Dulu saya nggak bisa edit video, sekarang saya edit video. Kenapa ya? Karena sekarang pelatihannya PBB semuanya termasuk ini direkam, saya rekam Mbak. Nanti akan saya edit, yang edit saya sendiri.
akan masuk ke YouTube. Nah, itu saya harus belajar banyak tentang itu. Program-program apa yang bisa untuk mengedit sound, program ada untuk mengedit video dan sebagainya. Ini saya hanya memberikan contoh pada teman-teman UKM, ayo kita belajar. Ayo kita belajar karena ilmu itu semakin berkembang ya. Kemudian yang terakhir dari saya tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Musa bahwa setiap produk pasti ada kelemahannya. Setiap produk pasti ada kelemahannya. Tapi jangan menjadikan kelemahan dari produk Anda itu menciutkan nyali untuk jualan. Bukan begitu. Justru kelemahan yang ada pada produk kita itu kalau kita pintar memanage seperti yang dikasihkan contoh Mbak Mosa tadi, justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Orang beli produk kita itu bukan hanya dari satu sisi, dari semua aspek. Ya harga, ya kualitas, ya rasa, ya tekstur, ya macam-macam lah. Jadi kalau ada satu atau dua kelemahan kita, nggak masalah. Justru kalau ada orang yang mempertanyakan, justru itu menjadikan kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kelebihan-kelebihan produk kita. Contohnya, saya kasih contoh. Tadi kalau tekstur tadi sudah kasih contoh Mbak ya. Harganya kok mahal. Kalau ada orang yang menanyakan harga mahal lah, nggak usah kecut, nggak usah khawatir. Justru dengan adanya pertanyaan harganya kok mahal, kita diberi kesempatan untuk menjelaskan pada konsumen harga mahal itu karena ini loh, karena awet, karena ini, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, semua produk pasti ada kelemahannya, tapi jangan membuat kelemahan itu menciutkan nyali kita untuk jualan. Tidak, karena semua konsumen akan melihat produk kita secara keseluruhan. Saya kira begitu, Mas Wahyu, Mas Yahya, ya, Mbak Mosat, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Demikian rekaman presentasi saya. Kalau ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Bagi pemirsa yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.